5 pedoman dasar belajar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aku Akuntan. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 pedoman dasar belajar akuntansi. Pedoman ini merupakan ringkasan yang saya susun berdasarkan materi akuntansi dasar agar kalian tidak merasa lagi kesulitan dalam memahami akuntansi. Nah, apa sih yang akan kalian dapat dari 5 pedoman dasar belajar akuntansi ini? Jika pedoman ini sudah dipahami, maka bisa dipastikan kalian akan merasa kalau akuntansi itu mudah. So, jangan merasa ragu untuk belajar akuntansi. Sering-sering bertanya, sering tambahi jam latihan-latihan kalian agar kalian semakin paham akuntansi. Oke, berikut adalah 5 poin dasar belajar akuntansi yang mudah dipahami. Yang pertama adalah kalian harus pahami dulu pengertian akuntansi. Apa sih pengertian akuntansi itu? Dia mempelajari tentang apa akuntansi itu? Lalu yang kedua adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Ini wajib kalian pahami betul-betul sebelum nanti naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi persamaan dasar akuntansi ini sama sampai dengan kalian menjadi seorang sarjana ataupun seorang magister atau seorang doktor. Jadi persamaan dasar akuntansi ini harus betul-betul dipahami karena ini nanti akan yang berpengaruh ke dalam pembuatan jurnal. Kemudian apalagi yang harus kalian pahami yaitu adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini apa? Itu harus benar-benar kalian pahami. Kemudian yang keempat, dasar belajar akuntansi itu kalian harus paham akun-akun di dalam akuntansi, komponen-komponennya apa, itu harus dihafalkan, kemudian harus dipahami, atau pahami dulu kemudian hafalkan. Yang mana yang kalian bisa, hafal dulu lalu pahami, silakan. Pahami dulu kemudian hafalkan, silakan. Jadi akun-akun ini terdiri dari apa saja, karena nanti akan muncul ada harta, hutang, atau kewajiban, ada modal, ada pendapatan, ada beban. Itu adalah macam-macam akun-akun yang ada di dalam akuntansi. Kemudian bagaimana posisi-posisi akun tersebut, pencatatannya, debit kreditnya bagaimana, itu harus betul-betul dipahami, dihafal, dipahami atau dihafal. Itu yang benar-benar harus dipelajari. Ini adalah 5 poin dasar belajar akuntansi yang mudah untuk dikuasai. Jadi ketika kalian nanti menjadi seorang akuntan, harus bisa menjurnal, harus tahu persamaan dasar akuntansi, harus tahu siklus akuntansinya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa sih pengertian akuntansi itu? Para pakar, para ahli akuntansi menyebutkan bahwa akuntansi adalah sebuah seni untuk mencatat, seni untuk mengidentifikasi, seni mengelompokkan, seni mengikhtisarkan setiap dari akun-akun untuk menyusun laporan keuangan. Apa guna laporan keuangan? Yaitu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah seni mencatat. Mencatat apa? Jadi setiap transaksi keuangan itu harus dilakukan pencatatan agar tidak terjadi penyelewengan. Pengidentifikasian. Dokumen transaksi itu masuk ke dalam jenis bukti transaksi apa, itu diidentifikasi. Ada yang bukti
penjualan, bukti pembelian. Nah, itu jangan sampai tertukar. Pengelompokan. Jadi akun ini masuk ke dalam kelompok akun harta. Akun itu masuk ke dalam kelompok akun hutang misalnya. Dan seperti itu selanjutnya. Ini harus dipahami betul. Kemudian yang kedua, kita harus paham persamaan dasar akuntansi. Bagaimana persamaan dasar akuntansi? Biasanya ada yang menyebutkan aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Harta sama dengan kewajiban plus modal. Harta sama dengan hutang plus modal. Itu semua sama. Nanti ada turunan-turunannya. Bagaimana jika terjadi beban? Bagaimana jika kita mendapat pendapatan? Semuanya akan berpengaruh ke persamaan dasar akuntansi. Kita coba untuk yang pertama. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini sama halnya ada sebab, ada akibat. Misalnya, saya membeli mobil 150 juta. Analogi yang pertama, mobil ini saya beli secara tunai karena gaji saya 200 juta. Misalnya seorang akuntan ya, setelah mengerjakan satu proyek besar kemudian mendapatkan bonus besar, kan nggak salah ya, beli mobil 150 juta cash gitu ya. Nah, jika pembelian ini kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka nampak adalah harta sama dengan kewajiban plus modal. Harta ini berupa mobil yang sudah kita beli seharga 150 juta, kita catat sebagai harta, sama dengan kewajiban. Karena kita tidak berhutang, maka kewajibannya 0. Kemudian karena kita mengeluarkan uang pribadi secara tunai 150 juta, maka ini kita anggap sebagai modal. Berarti kita mengeluarkan modal 150 juta. Maka harta sama dengan modal 150 juta. Seperti ini. Karena kewajibannya 0, kita tidak melakukan hutang kepada pihak lain. Ini analogi yang pertama. Kemudian analogi yang kedua. Saya tidak memiliki uang sama sekali, tapi ingin membeli mobil dengan cara kredit tanpa uang muka. Maka yang terjadi adalah harta sama dengan kewajiban plus modal. Ini persamaan dasar akuntansi harus tetap, yaitu harta sama dengan kewajiban plus modal. Harta ini mobil kita masukkan ke kelompok harta 150 juta, sama dengan karena kita melakukan pembelian secara kredit, maka ini muncul kewajiban atau hutang. Kewajibannya 150 plus modal karena kita tidak mengeluarkan uang sama sekali secara pribadi. Jadi kita tidak mengeluarkan uang modal kita sendiri. Maka modalnya 0. Maka harus balance, yaitu harta sama dengan kewajiban plus modal. Jadi 150 sama dengan 150. Sama seperti analogi pertama, harus balance 150 sama dengan 150. Kemudian ini analogi yang ketiga. Saya membeli mobil dengan uang muka 50 juta karena saya memiliki tabungan 50 juta. Lalu sisanya saya kredit atau saya melakukan cicilan ke bank. Jadi saya kredit 100 juta. Maka pencatatannya yaitu harta atau mobil kita tadi, harta 150 juta sama dengan kewajiban atau hutang. Ini kewajibannya menjadi 100. Kemudian modal uang muka yang kita keluarkan adalah 50 juta. Maka hasil akhirnya nanti adalah 150 juta sama dengan 150 juta. Harus balance, kanan dan kirinya harus balance. Harta sama dengan kewajiban plus modal harus sama. Jadi seperti itu, persamaan dasar akuntansi, persamaan sama. Jadi kanan dan kiri harus sama. Dengan demikian, maka seperti inilah akuntansi. Harta kita merupakan
hasil dari jumlah hutang dan modal. Jadi berdasarkan ketiga analogi yang tadi dapat kita simpulkan seperti ini. Yang ketiga, kita harus paham betul bagaimana siklus akuntansi. Kenapa dikatakan siklus? Karena berdasarkan prinsip akuntansi yaitu going concern, perusahaan itu harus berkelanjutan. Jadi nggak ada perusahaan itu yang hanya muncul di saat musim penghujan. Nggak ada perusahaan yang akan muncul hanya di musim kemarau. Jadi harapan semua perusahaan itu adalah tetap berkesinambungan, tetap ada setiap masa, tetap ada setiap tahun, harus semakin maju. Itu yang dimaksud dengan going concern. Jadi berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan yang hidup beroperasi terus-menerus, maka akan terjadi siklus. Lalu kita sebut siklus akuntansi. Apa saja siklus akuntansi? Yang pertama, harus ada bukti transaksi. Bukti transaksi ini diperoleh dari transaksi keuangan, di mana bukti transaksi ini harus menyebutkan tanggal transaksi, kemudian pelaku transaksinya, pihak 1, pihak 2, kemudian jumlah nominalnya, kemudian untuk apa transaksi tersebut. Contoh bukti transaksi dapat kita lihat ada faktur, nota kontan, kemudian ada faktur pembelian, faktur penjualan, ada penerimaan kas, ada pengeluaran kas, itu bukti-bukti transaksi. Ada cek giro, itu juga termasuk ke bukti transaksi. Dari bukti transaksi ini lalu kita lakukan pencatatan. Di mana kita mencatatnya? Di jurnal. Kita bisa kelompokkan, ada jurnal khusus penjualan, ada jurnal khusus pembelian, ada jurnal khusus penerimaan kas, ada jurnal khusus pengeluaran kas, kemudian ada jurnal khusus memorial atau penyesuaian. Dari jurnal-jurnal ini, step selanjutnya adalah kita melakukan posting. Kita masukkan, kita kelompok-kelompokkan, kita masukkan ke masing-masing akun. Kita posting ke buku besar, namanya kita posting. Setelah dari buku besar kita klasifikasi transaksi apa yang berpengaruh ke kas, transaksi apa saja yang berpengaruh ke hutang, ke modal. Ini ada di posting buku besar. Dari buku besar ini akun-akunnya kita rapikan lagi menjadi neraca saldo. Kita anggap neraca saldonya harus balance. Karena kalau nggak balance kita harus lakukan pemeriksaan lagi dari awal, dari bukti transaksi. Apakah pencatatan jurnalnya sudah benar, apakah posting buku besarnya sudah benar. Maka saat ini kita harus anggap dulu jika semuanya ini sudah benar, maka neraca saldo harus balance. Balance itu kanan kiri harus balance, harus sama. Debit kredit harus sama. Setelah neraca saldo balance, maka kita dapat menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri apa saja? Ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada catatan atas laporan keuangan, ada catatan arus kas. Itu semua masuk ke laporan keuangan. Setelah laporan keuangan disusun, maka kita harus membuat jurnal penutup. Mengapa kita harus menutup? Ini untuk menutup akun-akun nominal yang ada di laporan laba rugi, biar tidak nampak lagi di periode berikutnya. Setelah dibuat jurnal penutup, kita perlu jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini adalah mengembalikan
akun-akun yang sebelumnya dilakukan penyesuaian di periode sebelumnya. Dari jurnal pembalik maka ada kita lakukan kembali di transaksi ini. Jadi kita bersambung lagi, ada transaksi, kita jurnal seperti ini. Ini namanya siklus akuntansi, berputar setiap bulan seperti ini yang dilakukan. Oleh karena itu, setiap akuntan atau pencatatan diharapkan tidak melewati batas transaksi, tanggal transaksi, agar tidak ada bukti transaksi yang terlewat. Semua bukti transaksi sudah di-file sesuai klasifikasinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita harus paham, kita harus hafal penomoran untuk masing-masing akun. Jadi ada akun harta. Harta ini terdiri dari harta lancar, harta tidak tetap, atau biasa disebut harta tidak lancar. Jadi apa saja yang termasuk ke harta lancar? Ada kas, piutang, persediaan, perlengkapan, deposito, biaya dibayar di muka, dan lain sebagainya. Apa yang tidak termasuk di harta lancar atau apa yang ada di harta tetap atau aktiva tetap? Ini ada tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan. Jadi ini adalah kelompok harta. Harta ada harta lancar, ada harta tetap. Pembagiannya seperti ini. Selanjutnya ada kewajiban atau hutang. Kewajiban ada dua jenis, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kenapa dikatakan jangka pendek? Karena usianya di bawah 1 tahun atau hutang yang terjadi kurang dari 1 tahun. Kalau di atas 1 tahun berarti masuk ke kewajiban jangka panjang. Misalnya hutang bank 5 tahun. Kemudian hutang cicilan mobil, KPR kantor misalnya. Lalu setelah kewajiban ada modal. Modal itu di dalamnya modal ada modal sendiri atau modal pemilik, kemudian ada prive. Apa itu prive? Prive itu pengambilan pribadi yang nantinya akan mengurangi modal pemilik. Modal dipengaruhi oleh laba rugi, sedangkan komponen laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban. Jadi jika setiap akhir periode seorang akuntan menghitung, membuat laporan laba rugi, yang diperlukan adalah berapa jumlah pendapatannya, kemudian dikurangi berapa jumlah bebannya. Selisihnya jika lebih maka dinamakan laba. Laba tersebut akan menambah modal pada periode tersebut pula. Jadi modalnya akan bertambah jika laba. Demikian juga jika terjadi rugi, maka modal akan berkurang. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana pencatatan untuk masing-masing akun. Jika kelompok harta, dia akan bertambah di debit. Jadi pencatatan normalnya saldo normal harta akan berada di debit. Saldo normal harta akan bertambah di debit dan berkurang ke kredit. Kecuali di harta tetap terdapat akun akumulasi penyusutan. Ini kebalikannya, dia akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Demikian juga nanti jika ada akumulasi penyusutan piutang, nanti letaknya di sini setelah piutang. Di bawahnya piutang ada cadangan kerugian piutang. Jadi jika ada piutang tak tertagih, maka akan muncul cadangan kerugian piutang di bawah piutang. Saldonya adalah jika bertambah di sebelah kredit
dan berkurangnya di debit. Jadi kebalikannya, di harta ini ada yang bersaldo normal terbalik, yaitu cadangan kerugian piutang dan akumulasi penyusutan. Sedangkan harta bersaldo normal bertambah di debit dan berkurang di kredit. Nah, ini kebalikannya, jika kewajiban atau hutang, dia akan memiliki saldo normal bertambah di kredit dan berkurangnya di debit, seperti ini. Jadi dia kewajiban hutang, kewajiban pajak, kewajiban bank, kemudian kewajiban beban-beban, jika ada maka bertambah di kredit. Hutang akan bertambah di kredit dan berkurangnya di debit. Jika ada pembayaran hutang maka dia akan berkurang di debit, seperti itu. Bagaimana dengan modal? Modal akan bertambah di kredit. Sedangkan prive, jika ada pengambilan prive maka dia akan bertambah di debit. Karena apa? Jika ada pengambilan prive di debit, maka misalnya ada pengambilan di kredit. Jika ada pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi, maka prive debit, kasnya di kredit. Pendapatan akan bertambah di kredit, beban akan bertambah di debit, seperti ini. Ini harus dipahami betul, karena sampai dengan nanti sarjana, sampai dengan lulus, sampai bekerja menjadi seorang akuntan, ini semuanya berguna sekali dan tetap tidak akan berubah. Terima kasih, itu tadi adalah pembahasan kita tentang 5 pedoman dasar belajar akuntansi. Jika ada yang perlu dikoreksi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.